Halo semuanya, halo warga desa yang bijak, kembali lagi di halaman Babinsa Milenial dan kali ini saya akan menyampaikan sebuah keresahan saya tentang candu motivasi yang sangat berbahaya jika kalian telan mentah-mentah begitu saja. Disclaimer, kalian harus menghabiskan menonton video ini karena jangan sampai salah sambung. Kenapa keresahan ini saya bahas? Karena konten kita ini sering memberi motivasi, quotes, dan lain-lain. Dan saya takut, seperti yang saya bilang tadi, saya takut kalian menelan mentah-mentah. Hingga akhirnya halaman ini tidak bisa membuat kalian jadi lebih baik, tapi hanya membuat kalian merasa tenang. Sebelum kalian menghabiskan video ini, pasti kalian akan bertanya, apa sih salahnya dengan motivasi? Coki, apa salahnya buku-buku motivasi, Coki? Kalem dulu, santai dulu. Jadi seperti yang kalian ketahui, motivasi itu mendorong kita untuk mencapai tujuan, kadang meraih kesuksesan, dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Namun, ada sisi gelap dari motivasi yang jarang dibicarakan, dan inilah yang membuat saya merasa perlu untuk membahasnya di vlog ini. Dalam vlog Malaka Project dengan rubrik Why So Serious, Masuk dan selamat datang di Why So Serious. Coki menjelaskan bahwa meskipun motivasi bisa memberikan dorongan semangat, terlalu bergantung pada motivasi eksternal itu bisa sangat berbahaya. Banyak buku, seminar, dan buku motivasi mengafirmasi kekhawatiran dengan pesan-pesan positif yang menghasilkan dopamin atau hormon kesenangan. Nah, ini membuat kita merasa lebih baik sementara, tapi perasaan enak ini tidak selalu mengubah nasib kita. Motivator ini mengafirmasi hal-hal yang memang menjadi kekhawatiran dalam pikiran kita. Diafirmasi oleh si motivator tersebut, sehingga afirmasi atau kata-kata atau pesan-pesan positif tadi itu menghasilkan sesuatu yang namanya dopamin. Yang mana ini kita kenal dengan hormon kesenangan. Kalian pasti bertanya-tanya, siapa sih Coki Pardede ini? Jadi Coki Pardede ini salah satu jebolan komedian dari stand up comedy. Coki Pardede ini walaupun tersandung beberapa masalah-masalah dan menjadi sorotan, itu tidak membuat saya tidak mengambil pesan-pesan positif dari dia atau pendapat-pendapat yang positif dari dia. Saya tidak melihat dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan orang. Saya selalu mengambil sisi positifnya begitu. Jadi Coki Pardede ini menyoroti efek placebo dari sebuah konten motivasi atau quotes yang memberikan rasa aman palsu tanpa solusi nyata. Pertama, ini yang jadi keresahan gue ya. Umumnya konten-konten motivasi itu dipenuhi dengan yang namanya placebo effect. Apa sih itu placebo effect? Nah, placebo effect itu adalah sebuah keadaan di mana kalau dalam dunia medis itu ada obat. Obatnya ini sebenarnya kosongan aja, jadi pil, tapi dia nggak ada khasiatnya, nggak ada isinya, pil kosong aja gitu. Dikasih ke seseorang, tapi karena memang seseorang ini sudah disugesti dengan pesan-pesan positif gitu, saat dia makan pil tersebut, dia jadi bisa sembuh dari penyakitnya. Misalnya, kata-kata seperti kesempatan akan datang selama kita hidup terdengar bagus, tapi kenyataannya kita harus menciptakan kesempatan itu sendiri. Apakah perasaan enak tersebut benar-benar bisa berubah nasib kita? Tidak dong. Menunggu kesempatan tanpa tindakan nyata bisa membuat kita terjebak. Selain itu, Coki juga membahas survivorship bias, di mana kesuksesan segelintir orang dijadikan tolak ukur umum. Misalnya, melihat 10 orang terkaya di dunia yang di drop out dari kuliah dan menganggap itu adalah jalan sukses, padahal mereka sukses bukan hanya karena drop out. Bisa saja itu karena faktor lain seperti keberuntungan atau strategi mereka yang benar-benar tepat untuk memilih jalan seperti itu. Buat yang baru dengar, apa sih itu Coki survivorship bias? Survivorship bias ini adalah sebuah kejadian di mana cerita sukses satu atau dua orang itu dijadikan tolak ukur bahwa itulah kejadian yang akan terjadi secara umum. Itu definisinya. Sebagai contoh, cuman karena ada 10 bilioner atau 10 orang terkaya di dunia yang mayoritasnya adalah drop out dari kuliah, langsung ada argumen yang mengatakan, wah lihat saja,
10 orang terkaya di dunia saja kebanyakan DO kuliah. Berarti kuliah tidak penting dong. Nah, ini adalah survivorship bias. Kritikan Coki terhadap motivasi ada juga benarnya dari sisi penilaian saya, dan saya mulai memperhatikan bahwa banyak dari kita, termasuk diri saya sendiri, seringkali bergantung pada motivasi eksternal. Kita mengikuti seminar, membaca buku self-help, dan mendengarkan pidato inspirasional untuk mendapatkan dorongan semangat. Awalnya, semua ini terasa sangat membantu, tapi lama-kelamaan saya merasa ada yang tidak beres. Pertama, saya merasa kelelahan. Kenapa? Karena terus-menerus mengejar motivasi dan mendorong diri tanpa henti membuat saya merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Kemudian saya mulai merasa kehabisan energi dan semangat, yang akhirnya mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan saya. Kemudian, saya menyadari bahwa tekanan untuk selalu produktif dan termotivasi ini sangat memicu kecemasan dan kadang-kadang depresi. Karena ketika harapan tidak terpenuhi, saya merasa gagal dan itu semakin memperburuk keadaan saya. Dan saya merasa terjebak dalam siklus yang tidak sehat. Selalu mencari dukungan motivasi berikutnya yang bisa membuat saya sendiri merasa lebih tenang. Warga desa yang bijak, saya juga melihat bahwa saya semakin tergantung pada sumber eksternal untuk merasa termotivasi. Jadi saya akhirnya secara terus-menerus mencari seminar baru, buku baru, atau pidato baru, tapi tidak pernah benar-benar mengembangkan kekuatan dan ketahanan internal saya. Ini membuat saya merasa tidak berdaya ketika tidak ada sumber eksternal yang bisa memberikan dorongan tersebut. Selain itu, saya mulai mengabaikan aspek-aspek penting lain dalam hidup saya, seperti hubungan sosial dan kesejahteraan emosional. Saya terlalu fokus pada pencapaian tujuan dan merasa bersalah jika tidak produktif hari ini, yang akhirnya membuat saya kehilangan keseimbangan dalam hidup. Terus kemudian saya merasa bahwa kepuasan hidup saya menurun secara terus-menerus. Mengejar pencapaian yang lebih tinggi, itu membuat saya kehilangan kemampuan untuk menikmati hal-hal sederhana dalam hidup. Saya tidak lagi merasa puas dengan apa yang sudah saya capai dan selalu merasa kurang. Itulah bahayanya motivasi menurut saya sendiri. Dan kenapa saya sepakat dengan pernyataan atau keresahan seorang Coki Pardede, karena itu saya alami sendiri, pernah saya alami sendiri. Oke teman-teman, para warga desa yang bijak, jadi inti dari semua ini adalah saat kalian melihat buku atau konten motivasi, anggaplah itu sebagai hiburan semata. Jangan terlalu serius. Motivasi itu bisa memberikan dorongan sementara, tapi yang benar-benar membuat kita sukses adalah usaha nyata dan berbagai faktor lainnya. Itulah penjelasan dari Coki Pardede dan saya sendiri tentang bahaya candu motivasi. Semoga bisa memberikan wawasan baru bagi kalian. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di next vlog selanjutnya. Kita akan bahas apa lagi? Silakan berkomentar jika kalian punya pendapat tersendiri tentang sebuah motivasi. Jangan rusuh di kolom komentar. Karena saya berbicara seperti ini bukan karena saya merasa pintar. Saya cuma menyampaikan keresahan-keresahan saya juga dan sepakat dengan pendapat seperti itu. Karena banyak konten-konten motivasi hanya membuat kita tenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Salam kebajikan.